يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ضر الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Seiring terbenamnya matahari akhir Ramadan di kaki langit sebelah barat, malam 1 Syawal pun datang menyelimuti bumi. Lantunan kalimat takbir, tahlil dan tahmid berkumandang di seluruh penjuru tanah air. Segenap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bangkit menyuarakan kalimat keramat dan suci. Menyuarakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang bercucuran air mata, rasa gembira dan haru yang tidak kita sadari karena manisnya perjuangan kita selama 1 bulan. Allahu Akbar, hanyalah Engkau yang maha besar. Allahu Akbar, tidak ada yang paling besar kecuali Engkau ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri muslimin muslimat rahimakumullah.
Wasiat pertama yang ingin khatib sampaikan adalah mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal takwalah sebaik-baiknya bekal saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Jamaah Idul Fitri muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini, khatib ingin menyampaikan sebuah kisah. Ada seorang pengusaha besar sekitar berumur 65 tahun yang dikenal memiliki kekayaan yang sangat besar. Suatu ketika seorang wartawan dengan rasa penasaran bertanya kepadanya, Bapak umurnya berapa? Penguasa itu menjawab, umur saya sekitar 7 tahun. Wartawan itu terkejut. Loh, 7 tahun? 7 tahun. Anak bapak berapa? Saya hanya memiliki 1 orang anak. Lalu harta bapak berapa banyak? Ya paling sekitar 10 sampai 15 juta saja. Wartawan itu heran dan berkata, Pak, mengapa bapak berkata demikian? Bukankah bapak orang terkenal, orang yang kaya raya, memiliki banyak perusahaan? Umur bapak juga 65 tahun. Bahkan kabarnya memiliki 7 orang anak. Pengusaha itu pun tersenyum. Engkau benar nak, memang umur saya 65 tahun. Tetapi dari 65 tahun itu rasanya baru sekitar 7 tahun saja yang benar-benar saya gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisanya banyak saya habiskan dalam dosa dan kelalaian. Maka saya mengatakan saya berumur 7 tahun. Soal anak saya memang banyak, tetapi yang benar-benar menjadi soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya, rasanya hanya 1. Dan harta saya memang banyak sekali, tetapi dari sekian banyak harta itu, yang saya ingat hanya sekitar 10 sampai 15 juta saja yang saya keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk masjid, pesantren, dan membantu anak yatim. Itulah harta yang benar-benar saya miliki, yang akan saya bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain hanya akan menjadi rebutan ahli waris. Jamaah Idul Fitri muslimin rahimakumullah. Jangan-jangan orang tua tadi itu kita. Jangan-jangan kita ini orang tua tadi. Tetapi jangan sampailah kita seperti orang tua tadi. Dan dari sekian banyak harta yang kita miliki, berapa yang kita sudah keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dari sekian banyak anak titipan yang kita titipkan kepada kita, berapa yang menjadi anak soleh, buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah? Dan dari banyak harta yang kita miliki, berapa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, yang artinya yang akan menjadi milik kita sebenar-benarnya. Sesungguhnya itulah yang benar-benar menjadi milik kita. Jamaah Idul Fitri muslimin muslimat rahimakumullah. Banyak ketidakadilan yang terlepas dari pengadilan dunia. Sering-sering orang yang berbuat kebaikan tidak mendapatkan perlakuan yang pantas di dunia ini. Sering kehidupan menjadi rancu, yang benar dikhianati, pengkhianat dibenarkan. Yang tuntunan dijadikan tontonan, dan yang tontonan malah dijadikan tuntunan. Namun untunglah ada akhirat. Bukan sekedar melepas diri dari ketidakberdayaan kita menghadapi sistem, tapi cermin satu keadilan yang bagaimana kecilnya yang terlepas dari pengadilan dunia, akan terlepas juga di pengadilan akhirat nanti. Inilah keadilan. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin menyampaikan sebuah hadis tentang apa yang akan bertanggungjawabkan di hadapan Qadirul Jalil nanti. Sebuah hadis menyatakan, la tazula qadamu 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in khisalih. Besok di hari kiamat
tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum ia dimintai pertanggungjawaban terlebih dahulu tentang 4 persoalan. Apa yang 4 persoalan itu? Pertama, an umurihi fima afnahu. Umur yang diberikan kepadanya akan dimintai tanggung jawab kelak. Di mana umur itu dihabiskan? Diberikan umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sampai 70 tahun, bahkan 100 tahun. Sejak kita akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa, di mana umur itu kita habiskan? Kita sering main-main padahal waktu berjalan terus. Kita sering lalai dan lupa padahal malaikat maut tidak pernah lalai dan lupa. Seorang nabi namanya Nabi Yakub alaihissalam, seketika akan ajal beliau bertanya, jikalau saya sudah ajal, mengapa tidak diberitahu terlebih dahulu? Kata malaikat maut berkata, sudah, engkau sudah diberitahu. Loh, bagaimana saya diberitahu? Perubahan yang terjadi pada fisik kita adalah pemberitahuan. Uban yang bertabur, mata yang mulai lamur, pendengaran yang mulai kabur. Itu semua pemberitahuan agar kita mawas diri. Umur akan dimintai pertanggungjawaban. Di mana umur kita akan kita habiskan. William Shakespeare pernah mengatakan, waktu itu adalah singkat. Tahu-tahu baru saja duhur, tahu-tahu sudah asar. Baru juga asar, tahu-tahu sudah maghrib. Yang kemarin anak-anak, tahu-tahu sudah punya anak. Tahu-tahu, tahu-tahu, dan tahu-tahu. Kata tokoh barat juga mengatakan, waktu hidup itu singkat betul, namun waktu yang singkat akan terasa ada manfaatnya kalau kita bisa memanfaatkannya dengan yang sebaik-baiknya. Apalah umur panjang kalau hanya untuk menimbun dosa dan kesalahan. Lebih baik umur yang panjang tetapi untuk menimbun koleksi berbagai kebajikan dan kebaikan. Inilah kata Nabi Muhammad SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang terbaik di antara kamu orang yang panjang umurnya dan banyak juga kebaikannya. Umur ini yang sering kita berleha-leha menghabiskannya untuk sesuatu yang tidak punya nilai. Kelak akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jamaah salatul fitri rahimakumullah. Yang kedua, wa an syababihi fima ablahu. Masa muda pernah diberikan umur di mana dihabiskannya umur muda itu hura-hura atau dibuat sesuatu yang bermanfaat. Dahulu ada seorang selebritis bernama Malik bin Dinar. Namanya saja yang memiliki arti raja bin uang. Hidupnya jet set. Suatu malam ia mengadakan pesta di rumahnya yang sangat mewah dan megah. Datanglah seorang pengemis bertanya kepada penjaga pintu, siapa yang mempunyai rumah ini? Dijawab oleh penjaganya, bos saya, Malik bin Dinar. Oh, orang kaya? Iya, orang kaya. Selebriti. Dia hamba atau seorang budak? Dia pastinya orang yang merdeka. Kalau hamba, mana bisa buat pesta semewah ini dan semegah ini? Dan juga ia orang merdeka. Jikalau hamba, bagaimana bisa ia melakukan pesta sehebat ini? Orang tua itu tersenyum lalu menjawab, sampaikan kepada bosmu Malik bin Dinar, ia memang orang kaya dan merdeka. Jikalau ia orang hamba, bukan seperti ini pekerjaan seorang hamba. Dia orang merdeka, dilarang tidak terlarang, dicegah pun tidak tercegah. Merdeka dia menturutkan hawa nafsunya. Kalau dia hamba Allah, bukan begini pekerjaannya, menghabis-habiskan waktu untuk pesta hura-hura, sesuatu yang tidak ada gunanya. Ini sampaikan kepada Malik bin Dinar. Dia pun tercengung, terkaget dengan perkataan orang misterius tadi. Malamnya ia bermimpi kiamat akan datang.
lalu ia dimasukkannya ke dalam neraka. Karena itulah ia bertobat sehingga ia menjadi ahli sufi yang terkenal. Masa muda akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah wa'an ilmihi fima fa'ala. Ilmu yang kita miliki, kemana ilmu itu akan kita amalkan? Untuk mencerdaskan orang atau untuk membodohi orang yang memang sudah bodoh? Untuk membimbing umat atau malah menyesatkan orang lain agar hamba menjadi hamba Allah atau agar orang menggambarkan dia? Ilmu akan dimintai pertanggungjawaban. Yang terakhir, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta yang kita miliki. Dari mana harta itu kita dapat? Dan kemana harta itu kita keluarkan? Perhatikan yang terakhir ini. Tentang ilmu, pertanyaan akhirat hanyalah satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Tentang umur, pertanyaan akhirat pun cuma satu. Umurmu kau habiskan untuk apa? Tentang masa muda, sama saja, hanya satu pertanyaannya. Masa mudamu kau gunakan untuk apa saja? Tetapi khusus tentang harta pengadilan akhirat bertanya dua. Hartamu kau dapat dari mana dan kau belanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya? Kadang biasanya ia mendapat dengan cara yang benar, tetapi dikeluarkan dengan cara yang tidak benar. Ataupun didapat dari cara yang tidak benar, tapi dibelanjakan di jalan yang benar. Itu pun tidak mungkin kedua-duanya. Mudah-mudahan kita tidak bernasib seperti orang tua pengusaha di awal cerita tadi. Semoga kita menjadi orang yang bisa mempertanggungjawabkan baik umur, masa muda, ilmu pengetahuan, dan harta yang dititipkan kepada kita. Jamaah Idul Fitri muslimin muslimat rahimakumullah. Pada akhirnya mari kita tampak kehidupan kita ke depan. Kita rubah kehidupan kita hari ini. Kita yang dulu materialistis, mari kita berubah menjadi orang yang dermawan, rajin berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada gunanya kebahagiaan kita di dunia dengan harta yang banyak, sementara kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak tidak akan bisa menolong kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita yang mewah, megah, bertingkat ber-AC tidak bisa kita bawa ke alam kubur. Hari ini jabatan pangkatan kita yang tinggi tak akan mampu menyelamatkan kita dari azab kubur. Berapalah mewah hidup di dunia, hanyalah sebatas umur. Tapi kalau kita sempat mewah hidup di akhirat, kita akan bahagia untuk selama-lamanya. Berapalah kita miskin di akhirat, sungguh kita akan sengsara untuk waktu yang sangat lama. Jamaah Idul Fitri muslimin muslimat rahimakumullah. Tamu itu pasti akan datang. Tamu itu pasti akan datang. Bendera putih itu pasti akan hadir di rumah kita. Hari ini kita tidak sadar. Hari ini kita masih bermain-main. Kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Kita masih merencanakan 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan yang akan datang. Tapi kita tidak pernah memikirkan bahwa ada yang pasti akan datang. Ada tamu yang pasti akan datang. Diundang, tidak diundang, dia pasti akan datang. Kematian itu datangnya tidak diketahui di mana, sedang apa, dan dengan cara apa dia akan datang. Allah akan merahasiakan kepada kita. Orang yang meninggal, dia tidak sadar kalau dia sudah mati. Dia melihat badannya dikelilingi oleh saudara-saudaranya. Apa katanya? Aku sedang bermimpi. Ketika tubuhnya digotong untuk dimandikan, dia masih mengatakan,
aku sedang bermimpi. Ketika digotong di dalam keranda dan dia dimasukkan ke liang lahat, dia masih mengatakan, aku sedang bermimpi. Terakhir, ketika saudara-saudaranya, orang-orang menimbun tubuhnya dengan tanah, dia masih mengatakan, aku sedang bermimpi. Langkah terakhir di kuburan itu meninggalkan dia. Baru dia sadar. Faiza matu indahu, dia panggil ibunya, wahai ibu. Dia panggil ayahnya, wahai ayah. Dia panggil istrinya, dia panggil suaminya, dia panggil anaknya. Terakhir dia panggil Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Ketika tangannya dia gerakan merasakan tanah, ketika kakinya dia gerakan merasakan tanah, ketika sikutnya dia gerakan dia merasakan papan, ketika hidungnya dia kedepankan dia merasakan tanah, baru penyesalan muncul. Rasa meraung, menangis, merintih itu lahir di dalam kubur. Andaikan suara rintihan itu jernih, jeritan itu didengar oleh orang yang masih hidup, niscaya dia akan pingsan. Suara jeritan itu yang bisa mendengar hanyalah binatang. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertakwa kepada Allah. Mari kita berubah. Mari kita bertaubat. Terlalu lama kita meninggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rajin sholat berjamaah. Mari kita rajin membaca Al-Quran. Mari kita rajin berinfak, bersedekah, agar kita punya bekal saat kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir di masjid yang ini termasuk orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah masih izinkan kita bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita beranjak dari tempat duduk kita, marilah kita sama-sama berdoa dengan sepenuh hati dan keikhlasan. Mudah-mudahan semua ibadah kita sejak awal Ramadan hingga pagi ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua hajat kita yang hadir di salat Idul Fitri ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih semua kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. Allahumma ya Allah, di hari yang penuh berkah ini kami berkumpul di hadapan-Mu ya Allah, sebagaimana kami akan Engkau kumpulkan di padang mahsyar-Mu di kemudian hari ya Allah. Ya Allah yang maha bijaksana, dikala Engkau kucurkan rahmat-Mu kepada kami yang tiada hentinya, kadangkala terlupakan oleh kami untuk mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, untuk itu ampuni dosa kami yang telah menzalimi diri kami sendiri. Ya Allah maha pengampun, ampunilah kedua ibu bapak kami, terutama ibunda kami ya Allah. Berapa besar pengorbanan ibu kami. Di saat kami kecil, dia selalu menjaga dan memelihara kami dengan penuh kasih sayang. Sangat besar pengorbanan ibu kami ya Allah. Kadangkala di saat kami sedang sakit, sang ibu tidak tidur di malam hari karena menjaga kami. Tidak seekor nyamuk pun diizinkan menggigit kami. Dikala dia sedang makan, dia ditinggalkannya makanannya hanya untuk membujuk kami. Kadangkala ibu kami hadir di sebuah undangan dan acaranya begitu ramai. Saat itu kami menangis menjerit-jerit, hampir semua mata tertuju pada ibu kami ya Allah. Dia merasa malu karena perbuatan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, dikala hari raya tiba, tidak terpikirkan olehnya berpakaian baru, dan dia relakan demi anak-anaknya yang dikasihinya agar bergembira di hari raya bersama anak-anak lain. Berkerut wajahnya memikirkan itu semua demi anak-anak yang sangat disayanginya. Kadangkala di saat takbir berkumandang di malam hari raya, sang ibu hanya meneteskan air mata karena tidak memiliki apa-apa yang bisa diberikan kepada anak-anaknya. Kami sadar ya Allah, kami belum dapat berbakti kepada ibu kami. Bahkan ada di antara mereka yang telah mendahului kami ya Allah. Terbayang oleh kami jasad ibunda kami terbujur kaku di hadapan kami. Sudah Kau panggil kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau siksa ibu kami ya Rabb. Lapangkanlah tubuh burannya ya Allah. Jadikan amalan yang menjadi sahabat yang menerangi alam kuburnya. Ya Allah, ya Rabbi, jikalau Engkau benar-benar memperkenalkan kami nanti di akhirat-Mu, jika kami masuk surga-Mu ya Allah, hanya satu permohonan kami kepadamu, pertemukan kami kepada ibu dan ayah kami. Rindu hati ini menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya ya Allah. Surga itu tidak akan indah bagi kami tanpa kehadiran kedua orang tua kami ya Allah. Begitu pula ayah kami ya Allah. Kadangkala di saat mencari rezeki untuk kami, ada kalanya terambil rezeki yang tidak halal, akan tetapi dia lakukan demi anak-anak yang sangat dikasihinya. Ampunkan kesalahan dan dosa ayahanda kami. Begitu besar pengorbanan mereka ya Allah. Tapi kebanyakan dari kami lupa untuk menghormati dan memelihara mereka. Masih banyak orang-orang tua yang diperlakukan tidak semestinya di dalam hidupnya, tidak dapat perhatian dari anak-anaknya. Di hari raya Idul Fitri ini, kami semua yang hadir di tempat kami ini, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Sekiranya Engkau mengampunkan dosa mereka ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih bersama kami, usainya sholat id ini, kami akan bersimpuh di kaki mereka ya Allah, memohon ampun dan maaf kepada keduanya. Bagi ibu bapak kami yang telah Engkau panggil kehadirat-Mu ya Allah, kami kirimkan dan titipkan doa buat mereka. Begitu pula bagi ibu dan ayah kami yang di dalam kuburnya mendapat siksa diri-Mu, kami mohon ampun ya Allah. Kami mohon ya Allah, ringankanlah siksanya. Bukankah doa dari anak-anak soleh yang Engkau kabulkan ya Allah? Ya Allah, Engkau selama ini kami sebagai anak belum bisa berbakti dan membahagiakan orang tua kami. Ampuni kami ya Allah. Dan apabila saat ini kami menjadikan orang tua dan anak dari anak-anak kami yang belum bisa mendidik supaya menjadi anak-anak yang soleh, anak yang beribadah kepada-Mu, kuatkan kami ya Allah.
Berikan kesabaran agar kami dapat mendidik putra-putri kami menjalankan perintah-Mu, anak-anak kami, dan menjadi hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi